warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk sama-sama mengkaji agama kita, agama Islam yang mulia. Dan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan iman kepada qadar dan pengaruhnya terhadap diri-diri kita. Terkait dengan iman kepada qadar, ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita di dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang iman, maka beliau bersabda yang terakhir adalah beliau mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada takdir, entah takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Apa itu takdir? Al-qadar huwa takdirullah subhanahu wa ta'ala lima yakunu ila yaumil qiyamah, yaitu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Nah, para ulama menjelaskan tentang masalah iman kepada takdir ini. La budda lil iman bil qadari min an tu'mina bi kulli maratibihi al arba', bahwa disebut kita beriman kepada Allah, yaitu kita harus mengimani tingkatan-tingkatan iman kepada takdir yang 4. Jadi ada 4 tingkatan beriman kepada takdir. Dikatakan seseorang beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar ketika dia mengimani 4 hal ini. Jika salah satunya tidak diimani, maka tidak dikatakan beriman kepada qadar. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah antu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli syai', yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Pada sisinya lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan apa-apa yang ada di lautan. Dan tidaklah sehelai daun gugur illa ya'lamuha,
kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula sebutir biji jatuh di kegelapan bumi, wala radbin wala yabis, tidak yang basah dan tidak pula yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semua telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada satupun gerakan-gerakan benda-benda di bumi ini, baik dari benda yang mati maupun makhluk yang hidup, kecuali ada di bawah pengawasan Allah, kecuali Allah mengetahuinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa terkait dengan ayat ini tidak ada satu pohon pun, riwayat dari Ibnu Abbas, tidak ada satu pohon pun di dunia ini kecuali ada malaikat yang mengawasinya, yang menjaganya. Daun-daun yang gugur, yang jatuh dari pohon itu pun dicatat oleh para malaikat. Ini adalah daun pohon yang tidak terkena beban taklif, bahkan gerakan-gerakannya, jatuhnya daun-daunnya itu pun tercatat, ada malaikat yang mencatatnya. Apalagi kita sebagai seorang manusia yang terkena beban taklif, terkena beban syariat, maka pasti lebih layak untuk dicatat setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita. Maka kalau kita merenungi terkait dengan ayat ini, maka akan muncul pada diri kita sifat muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, ini kita akan senantiasa waspada. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah suatu perkataan itu diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat yang selalu hadir, mengawasi, mencatat setiap ucapan-ucapan kita. Muraqabatullah, di mana tempat muraqabatullah itu ada 3, yaitu dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita, juga apa yang ada di dalam hati-hati kita. Jadi kita senantiasa mewaspadai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, dan kita pun hendaknya senantiasa melihat, mengintrospeksi apa yang ada di dalam hati kita. Ada tidak i'tiqad, keyakinan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal adalah keyakinan kesyirikan, keyakinan syirik, atau riya, atau perasaan cinta kepada orang-orang kafir, mencintai kekafiran dan kekafiran. Itu adalah bagian daripada i'tiqad yang ada di dalam hati kita, dan itu pun diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pun merasa muraqabatullah di dalam hati kita. Hati kita diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan keimanan yang pertama, yaitu al-ilmu. Kita meyakini bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-martabatu tsaniyah, tingkatan keimanan kepada takdir yang kedua adalah an tu'mina bi anna Allah taala kataba maqadira kulli syai', kataba maqadira kulli syai' ila qiyamis saah, yaitu engkau mengimani, engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala takdir, segala sesuatu hingga yaumil qiyamah, di mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Kemudian berfirman kepada qalam uktub, tulislah. Kemudian qalam bertanya, wa ma aktub,
Apa yang aku tulis, wahai Rabb? Qala uktub ma huwa kain. Tulislah segala apa yang akan terjadi. Maka kolam pun menulis segala sesuatu kejadian-kejadian yang akan terjadi, seluruhnya yang akan terjadi hingga yaumil qiyamah, hingga nanti di hari kiamat. Ya, katabahu qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah, di mana pencatatan tersebut, penulisan segala kejadian tersebut itu terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tentang pencatatan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7, Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab. Semua itu telah tertulis di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Demikian itu, yang semua demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asaba bim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa-apa dari musibah yang menimpa, baik di bumi, wala fi anfusikum, baik yang menimpa diri-diri kalian, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan juga yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitab min qabli an nabra'aha, ya, sudah tertulis bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, semua kejadian-kejadian yang menimpa kita sudah tertulis. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah itu sendiri, sudah tertulis di dalam kitab, dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Wa kullu syai'in kain fa innahu maktubun qad intaha minhu. Ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah tertulis dan sudah selesai. Ya, jaffatil aqlam wa tuwiyat as-suhuf. Ya, pena-pena telah kering dan gulungan-gulungan catatan-catatan takdir sudah digulung. Ya, sudah ditutup. Fama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Maka apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu akan menimpa dirimu, maka tidak akan pernah meleset. Maka pasti akan menimpa kita, tidak akan meleset. Sebaliknya, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak akan menimpa kita, maka hal demikian tidak akan pernah menimpa kita. Maka ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, jika kita mengimani hal ini, kita akan menjadi orang yang tenang. Kita akan menjadi orang yang senantiasa lapang, jauh dari yang namanya sifat stres, depresi, dan yang sejenisnya. Ya. Bahkan orang yang beriman kepada takdir tidak akan mengalami tingkat kekecewaan yang terkecil sekalipun. Ya, apalagi sampai kepada stres berat, sampai kepada bunuh diri, ya, sampai kepada marah-marah, murung dan lain sebagainya. Ya, tingkat stres, tingkat kekecewaan yang paling kecil pun dia tidak akan melakukannya. Yaitu apa? Fa idza asabaka syai' la taqul
"Lau fa'altu kadza ma asabani." Ya. Orang yang beriman kepada takdir ketika dia tertimpa suatu musibah, ya, tidak akan mengatakan seandainya saya melakukan ini tentu hal tersebut tidak akan menimpaku. Ya, walaupun sekedar ucapan itu, seandainya saya menempuh jalan ini tentu aku akan seperti ini. Seandainya aku tidak menempuh jalan ini tentu aku tidak akan tertimpa suatu hal ini. Ya. Ini orang yang beriman. Ya, tentu kekecewaan, ya, ini adalah bagian daripada rasa putus asa, bagian daripada bentuk stres, daripada bentuk depresi. Kita lihat banyak orang yang ketika tertimpa suatu ujian, dia marah-marah tidak jelas, ya, pulang ke rumah marah pada istrinya, marah pada anaknya, marah pada motornya bahkan, ya, motornya agak macet sedikit marah-marah. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman kepada qadar. Adapun orang yang beriman kepada qadar, dia akan jauh dari sifat yang demikian. Hidupnya akan senantiasa tenang. Dia mudah bersabar dan juga mudah di dalam bersyukur. Lianna hadza syai' maktubun la budda an yaqa'a kama kataba subhanahu wa ta'ala. Ya, dia akan tenang, jauh dari stres, karena dia meyakini bahwasanya ini semua telah tertulis dan pasti akan terjadi. La budda an yaqa'a kama kataba, pasti akan terjadi sebagaimana yang telah tertulis. Fala mafarra minhu mahma amilta. Jadi tidak ada tempat lari, tidak ada jalan lari apapun yang kita lakukan. Ya. Seandainya itu menunjukkan kita menyangka bahwasanya ada jalan alternatif, ada jalan lari dari takdir, ada jalan lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, la mafarra minhu, tidak ada jalan lari dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahma amilta, apapun yang kalian lakukan ketika itu sudah tertulis maka pasti akan terjadi. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya beriman kepada takdir ini bisa menghilangkan kesusahan, kegundahan, ya. Beriman kepada takdir yudhibul hamma wal gham, akan menghilangkan kedukaan dan kesedihan. Tidak akan sedih. Ya, rezeki kita, ya, harta kita, kekayaan kita, anak kita, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berbeda misalnya penghasilan kita dengan orang lain, kita tahu memang demikian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar. Ya, kita berupaya banting tulang, ya, berjibaku sedemikian rupa, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan penghasilan kita segini, rezeki kita segini, ya pasti segitu. Ya, kalau banyak antum akan dapat banyak, nggak akan meleset ke samping teman duduk antum, nggak akan. Ya, demikian juga kalau Allah sudah menakdirkan rezeki kita segini, gimana pun juga pasti akan segini. Walaupun kita melakukan berbagai macam upaya untuk menambah penghasilan kita, itu tetap akan segitu. Ya, kita akan menjadi orang yang bersyukur, kita pun akan menjadi orang yang bersabar. Bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika kita mendapatkan kesempitan. Ya, itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan iman yang ketiga terhadap iman terhadap takdir adalah an tu'mina bi anna kulla syai' fa huwa bi masyiatillah la yakhruju an masyiatihi syai'. Yaitu engkau meyakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju an masyiatihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa saja yang terjadi di alam semesta ini, baik itu kejadian-kejadian yang terkait khusus dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti turunnya hujan, meninggalnya orang-orang yang mati, hidupnya bayi-bayi yang hidup, ya, atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan perbuatan manusia, ya, dia sholat, dia berpuasa, dia bangun tidur, dia tidur, dan seluruh perbuatan-perbuatan manusia itu semua terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang menginginkan, yang mau menempuh jalan yang lurus itu, wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidak ada kehendak, ya, dan kalian tidak memiliki kehendak kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Termasuk jalan hidayah, Shiratul Mustaqim. Kita semua menginginkan itu. Semua manusia menginginkan keselamatan, menginginkan jalan yang benar, menginginkan jalan yang selamat. Tetapi keinginan kita itu, kehendak kita itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita telah menapaki jalan-jalan hidayah, jalan yang lurus ini bukan semata-mata karena usaha kita, bukan semata-mata karena kehendak kita, tetapi itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghendaki diri-diri kita untuk bisa dan mampu menapaki jalan-jalan hidayah. Maka termasuk satu nikmat yang besar, nikmat yang agung apabila seorang hamba mau dan mampu untuk menapaki jalan-jalan hidayah. Fabayyana Allahu lana annahu la masyi'ata lana illa bi masyi'atillah. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya tidak ada kehendak pada diri kita kecuali jika kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anna af'alana waqi'atun bi masyiatillah. Seluruh perbuatan-perbuatan kita itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kullu syai' fa innahu waqi'un bi masyiatillah. Segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walihada ajma'al muslimun ala hadzal kalimah al-'azimah. Umat Islam bersepakat tentang satu kaidah dasar, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Nah, ketika kita mengimani hal yang seperti ini, akan membawa pengaruh dampak yang sangat positif bagi diri kita. Di antaranya adalah bahwa kita menjadi orang yang pemberani, orang yang tidak takut dengan apapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan takut di dalam bertindak, kita tidak akan takut di dalam menyuarakan kebenaran, kita tidak akan takut di dalam berdakwah, kita tidak takut di dalam berjuang, karena semua yang terjadi, semua yang akan menimpa kita, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pasti akan terjadi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pasti tidak akan terjadi. Ya, kita berdakwah, menyuarakan kebenaran, ya, pasti itu banyak musuhnya. Banyak orang yang tidak suka, banyak yang menghendaki kecelakaan bagi para dai. Tapi para dai ketika dia mengimani hal ini, keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan gentar. Dia tidak akan susut hanya karena ancaman-ancaman atau takut terhadap ancaman-ancaman orang-orang yang tidak suka.
Nah, ini pengaruh positif yang pertama ketika kita mengimani iman kepada takdir terkait dengan hal ini. Kemudian pengaruh yang positif yang berikutnya juga adalah ketika kita mengimani hal ini, di samping tadi poin yang pertama, juga kita akan terhindar dari yang namanya sifat sombong dan takabur. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa apa yang kita capai, pencapaian yang berhasil kita raih, itu bukan semata-mata karena usaha, upaya, keinginan, kehendak kita, tetapi itu semua terjadi karena takdir, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya termasuk sunnah. Ketika kita melihat, ya, ketika kita kagum melihat pada diri kita, ketika kita kagum terhadap diri kita sendiri, ya, baik kecerdasan kita, baik kedudukan kita, baik pencapaian kita, anak-anak kita, harta-harta kita, kita kagum terhadap diri kita, maka apa yang disunahkan yaitu kita mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Ya, ini dalam Quran surat Al-Kahfi, ya, di dalam Quran surat Al-Kahfi, yang artinya apa? Masya Allah, Allah lah yang berkehendak, ya, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la quwata illa billah, ya, sedangkan pada diri kita ini la quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, ya, kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini terkait dengan kisah dua orang di dalam surat Al-Kahfi yang memiliki kebun, di mana orang yang pertama dikatakan dia memiliki kebun yang lebih bagus, lebih luas, mungkin hasilnya lebih banyak, anaknya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Kemudian orang yang kedua itu lebih sedikit hartanya. Kemudian menasihati, ya, menasihati orang yang pertama tadi. Ya, apa nasihatnya? Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya, mengapa ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, nasihat yang sangat agung, nasihat yang sangat besar, ya, yang diberikan oleh seseorang kepada temannya. Maka nasihat ini pun berlaku untuk kita. Berapa banyak di antara kita yang lupa akan hal ini ketika mencapai suatu pencapaian, kesuksesan, kedudukan, hasil yang gemilang, dia merasa bahwasanya ini adalah karena kepintaranku, karena keterampilanku. Dia lupa bahwasanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi sombong, dia menjadi takabur, dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka ingatlah hal ini, ya. Kalau seperti itu tidak ada bedanya dengan Fir'aun. Ya, di dalam Quran surat Al-Qasas dikatakan Fir'aun, ya, ketika disinggung, ya, dinasehati terkait dengan kesombongannya karena hartanya yang melimpah, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan ini semua dikarenakan ilmu yang ada pada diriku. Dia sombong. Dia lupa bahwasanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tingkatan yang ketiga dari beriman kepada takdir, ya. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu al-iman bi anna kulla syai'in makhluqun lillah. Bahwa kita mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Juga di dalam Quran surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiro. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Jadi segala sesuatu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, termasuk adalah diri-diri kita dan juga amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saffat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum, imanilah keempat tingkatan beriman kepada takdir ini, yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Allah telah mencatat segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwasanya segala hal yang terjadi itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mengimani empat hal ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa istirah, yang senantiasa tenang. Ya, ketika sesuatu menimpa kita, ketika itu berupa kemudaratan, maka kita akan menjadi orang yang bersabar. Ketika yang menimpa kita itu adalah berupa kesenangan, kenikmatan, maka kita akan bersyukur dan kita senantiasa bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.